apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan kita, ya Tuhan Yesus, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, amin ya. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dalam segala keadaan kami, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan melupakan Tuhan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Hakim 3 ayat 7-11. Pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Kejadian pasal 33-35 dan Kitab Roma pasal 11 ayat 19-36. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam 1 Samuel 12 ayat 7-9. Saya akan bacakannya demikian firman Tuhan. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu.
Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Kitab 1 Samuel berada pada masa transisi besar dalam sejarah Israel. Setelah periode para hakim yang seringkali bangsa Israel berpaling dari Tuhan yang diulang-ulang, bangsa Israel menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Permintaan ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Tuhan sebagai raja mereka, dan keinginan untuk bergantung pada kekuatan manusia. Samuel sebagai nabi menanggapi itu dengan taat kepada kehendak Tuhan, tetapi ia juga mengingatkan mereka tentang kebergantungan Israel yang sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber keselamatan dan pemimpin mereka. Dalam pidato perpisahannya, yaitu dalam 1 Samuel pasal 12, Samuel menegaskan kembali kepada bangsa Israel bagaimana Allah telah setia menyelamatkan mereka dari berbagai musuh sepanjang sejarah mereka, meskipun mereka seringkali bersikap tidak setia kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 9 berkata, "Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, lalu Ia menyerahkan mereka ke tangan Sisera dan kepada orang Filistin dan Raja Moab." Jadi apa arti melupakan Tuhan? Bukan sekedar lupa secara mental, tetapi sebuah tindakan mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi mengarahkan hidup kepada Tuhan, melupakan karyanya yang telah menyelamatkan, serta hidup tanpa sadar akan peran Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini sama dengan mengurangi Tuhan dari pusat hidup, lalu menggantikan Dia dengan keinginan atau ketergantungan pada hal-hal lain. Dalam konteks Israel, yang melupakan Tuhan terjadi setelah mengalami pengalaman pembebasan dan pertolongan. Tetapi kemudian mereka jatuh ke dalam siklus dosa dan ketidaktaatan yang berujung pada penyerahan ke musuh sebagai akibat dari pilihan hati mereka sendiri. Ignorance atau ketidaktahuan berubah menjadi sikap hati yang mengabaikan, yaitu ketika bangsa Israel tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber keselamatan, meskipun sebelumnya mereka telah melihat kuasa-Nya. Ketika bangsa Israel melupakan Tuhan, mereka mulai mengandalkan hal lain, entah itu kekuatan militer, raja manusia, atau strategi sendiri. Padahal Tuhanlah sumber keselamatan mereka, Sang yang membebaskan dari perbudakan dan musuh-musuh besar. Allah bukan hanya satu di antara banyak bantuan. Dia adalah sumber segala yang mereka butuhkan, seperti perlindungan, pemimpin, kehikmat, dan kebebasan. Ketika hubungan ini dilupakan, hidup mereka kehilangan landasan, dan Allah sebagai sumber utama tidak lagi menjadi pegangan utama. Penyerahan mereka ke tangan musuh mengajarkan bahwa ketergantungan pada selain Tuhan yang pada akhirnya membawa pada penindasan dan penderitaan, karena hanya Allah yang setia menjaga dan membebaskan. Bagaimana sikap orang percaya ketika sering melupakan Tuhan? Yang pertama, mengenali pola kejatuhan spiritual. Seringkali kita juga lupa kepada Tuhan bukan karena tak tahu soal Tuhan, tetapi karena hidup terlalu sibuk, nyaman, atau percaya pada kekuatan sendiri. Ketika kita tidak secara sadar mencari Tuhan dalam keputusan dan tindakan, kita sering melupakan Tuhan, seperti yang dilakukan Israel. Lalu yang kedua, kesadaran akan sumber segala sesuatu. Sebagai orang percaya, kita perlu sadar bahwa Allah adalah sumber segala berkat, hikmat, perlindungan, dan kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 17.
Ini berarti dalam setiap aspek kehidupan, keuangan, karir, relasi, kesehatan, kita memandang Tuhan sebagai sumber dan bukan hanya sebagai bagian dari hidup kita. Ayat pendukungnya dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu terakhir yang ketiga, menjaga hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Doa setiap hari bukan ritual kosong, tetapi pengakuan bahwa kita bergantung pada Tuhan. Membaca firman Tuhan secara teratur membantu kita mengingat siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Memperkatakan syukur membantu kita mengingat kebaikan Tuhan sehingga kita tidak mudah melupakannya. Ayat pendukungnya yang terambil dalam Amsal 3 ayat 6, ingatlah kepada Tuhan dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Refleksi kita pada hari ini, biarlah hari ini menjadi momen di mana kamu secara sengaja memilih untuk tidak lagi melupakan Tuhan, tetapi menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam perenungan hari ini ya Bapa. Maafkan kami, ampuni kami ya Bapa, bahwa di mana kami pernah mengalami sesuatu yang melupakan Engkau ya Bapa. Biarlah hari ini kami mau berseru kepadamu, kami meminta ampun kepadamu ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, hanya Engkaulah pusat kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mau melupakan Engkau, kami mau terus berjalan bersama Engkau. Kami mau menempatkan Engkau di hati dan pikiran kami, biarlah hidup kami selalu menjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini kami boleh diajarkan lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami ini selalu menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.